Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat membangun. Sahabat PU yang mau bangun rumah atau merenovasi rumah dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video insya Allah setiap hari, berbagi segala hal tentang proses bangun rumah dan renovasi rumah. Ada proyek-proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, saat ini saya sedang berada di Tangerang Selatan. Ini adalah proyek bangun rumah dari nol. Nanti kami akan berproses melakukan pembuatan rumah yang dari pendesainan kami yang lakukan, pelaksanaannya juga kami yang lakukan, perizinannya juga kami yang lakukan. Nah, nanti kita akan bikin rumah split level di sini sahabat PU. Itu loh, yang satu sisinya 2 lantai, yang satu sisinya 3 lantai. Jadi kalau kita potong bangunan tersebut itu akan terlihat zigzag. Nah, saya akan tetap stay di sini saja, namun kamera yang saya pegang ini akan memperlihatkan prosesi yang sedang berlangsung di sini ya sahabat PU ya. Dan kita akan membahas tentang pasang bata merah yang menandakan sekat-sekat ruangnya itu sudah mulai kelihatan. Jadi feel daripada sebuah ruangan gitu ya, itu sudah mulai berasa kalau sudah mulai naik pasangan bata merah. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Oke sahabat PU, saya saat ini sedang berada di lantai 2 bedeng pekerja ya. Dan pada bagian depan ini saya pergunakan untuk gudang bahan. Nah, kita juga bikinkan gerbang proyek supaya dari depan tidak mengganggu pandangan dari warga sekitar. Kami juga mengamankan proyek kami dengan pagar-pagar proyek seperti ini yang terbuat dari seng. Kemudian pada bagian depan ini untuk mempermudah pekerjaan kami, maka kita jadikan gudang bahan. Jadi ada pasir, ada split, ada bata merah, kemudian ada bedeng ya. Kemudian ada dolak di sini untuk pengadukan campuran beton maupun campuran plesteran untuk pemasangan bata, untuk pemasangan plesteran gitu ya. Kemudian terdapat bak air untuk campuran beton dan juga campuran pasangan bata merahnya gitu ya. Kemudian pada bagian depan itu juga terdapat stok besi kami. Ini besi diameter 13-an semua ya. Kemudian terdapat rangkaian tulangan kolom praktis, bolok praktis gitu. Nah, alhamdulillah sekat ruangnya sudah mulai terlihat sahabat PU. Nih. Nah, pada proyek ini kita membagi beberapa zona di lantai 1 dulu ya yang kita bahas ya. Pada bagian kiri ini ya. Pada bagian kiri ini dari depan menuju ke belakang sampai ujung sana sahabat PU ya. Itu saya mengistilahkannya dengan area servis. Ya. Area servis itu isinya ya gini, kalau kita runtut dari depannya, di sini adalah carport ya. Carport itu tempat menaruh mobil, namun dia tidak berada di dalam ruangan, yaitu namanya carport ya. Kemudian masuk lagi ya area ini ya. Tuh. Ini adalah area garasi. Garasi itu adalah sebuah tempat untuk menaruh mobil yang ada sekatnya, ada dindingnya, ada pintunya. Nah, itu namanya garasi ya. Jadi carport, garasi. Kemudian mundur lagi ke belakang ya. Yang di bagian ini nih,
ini ada tempat tidur pembantu gitu ya, beserta kamar mandinya gitu ya. Area sini ya. Kemudian mundur lagi ke bagian sana itu ada dapur kotor. Kemudian paling belakang lagi itu ada sedikit bukaan untuk penghawaan atau taman kecil, gitu saja sebutnya ya. Jadi dari sederet zona ini ya, dari depan sampai belakang ini area-area servis semuanya gitu. Dan ini kurang lebih lebarnya sepertiga dari bentang lebar rumah ini itu. Nah, kemudian area ini area utamanya ya. Ini adalah zona publik itu ya, ruang tamu, ruang keluarga gitu ya di area ini ya. Kemudian nanti tangganya itu tepat berada di depan sini ya, tangganya ada di depan sini ya. Kemudian pada bagian sini ya, area sini ini nanti akan jadi ruang keluarga begitu ya. Kemudian geser ke samping lagi di sini yang berdekatan dengan dapur tadi ya. Di sini nanti akan jadi ruang makan ya, sebut saja begitu. Kemudian ada satu kamar di bagian belakang. Nah, itu kamarnya. Kamarnya nanti susunannya cukup apik sahabat tuh, karena di setiap kamar itu ada wardrobe ya. Jadi sebelum ke kamar mandi itu melewati sebuah ruangan yang untuk menaruh lemari-lemari gitu ya. Kemudian kalau mungkin meja rias juga bisa diletakkan di wardrobe tersebut, baru memasuki kamar mandi ya. Nah, pada bagian ini nih, di kamar mandi, kemudian wardrobe, kemudian kamar tidurnya. Begitu. Nah, kemudian berhubung rumah ini posisinya itu berada di hook, jadi memiliki dua tampak gitu ya. Tampak depan ya, arah saya ini ya, arah ke sini nih. Arah ke sini tampak depannya. Kemudian bagian samping ya, arah ke sana ini adalah sisi satunya. Yang mana ruang tamu ini ngadep ke depan ya, kemudian ruang keluarga nanti ngadep ke samping. Salah satu keuntungan kalau sahabat PU punya tanah hook ya, itu memiliki banyak view yang bisa kita pandang dari dalam rumah maupun dari luar rumah. Oke, spesifikasi yang kita pakai di rumah ini untuk dindingnya adalah bata merah sahabat PU ya. Saya sudah sering sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa mau pakai bata merah oke, mau pakai bata ringan juga oke. Bergantung pilihan masing-masing saja ya sahabat PU. Karena dinding ini hanya berfungsi untuk menjadi sekat antar ruang saja. Ya. Begitu. Kemudian ini adalah proses pemasangan bata merahnya. Kebetulan sudah berada di elevasi yang cukup tinggi. Ini start mulainya ya. Titik ini tuh adalah 2 meter dari lantai utama. Maka sudah harus membutuhkan tiang penyangga di bawah untuk membantu tukang dalam memasang bata. Ya, sistemnya seperti ini ya. Jadi ada pembantu tukang yang sibuk untuk memobilisasi material batanya. Ini pembantu tukang yang ini. Ya, jadi mengirim bata ke titik-titik tukang. Ya, titik ini, ya kan. Kemudian titik ini, ya. Kemudian ada satu tukang juga maksud saya satu pembantu tukang lagi yang mempersiapkan untuk adukannya. Nah, kemudian di sini baru para tukangnya tinggal memasang bata merah yang sudah dipersiapkan oleh pembantu tukangnya. Tuh. Acuannya tetap pakai benang untuk mengecek kelurusan daripada pasangan bata merah kami. Benang itu bisa diterapkan tiap 5 lapis bata. Ya, jadi tidak satu lapis tarik benang, satu lapis tarik benang gitu bukan ya. Tapi tiap 5 bata boleh, atau tiap setengah meter gitu nggak apa-apa ya. Kemudian untuk tiang perancah di sini kami tidak menggunakan steger, besi steger gitu bukan, kami mempergunakan bambu karena kebetulan saya pribadi memiliki link supplier atau penjual bambu yang mampu memberikan saya harga yang cukup miring, makanya kami pakai bambu. Nanti bambu ini kalau masih layak ya kita akan geser ke proyek-proyek yang lain, sekalipun sudah tidak layak ya akan kita buang. Begitu ya sahabat PU ya. Nah, kalau sudah
apa namanya, terpasang dinding seperti ini feel-nya, ruang-ruangnya itu sudah mulai bisa dirasakan. Ini misal kalau pemilik mau datang ke sini itu sudah mulai bisa merasakan, oh nanti ruang tamunya tuh di sini, nanti ruang keluarganya di sini gitu ya, nanti ruang keluarganya di depan itu gitu ya, nanti dapurnya di sebelah sini. Nah itu sudah mulai bisa dirasakan feel-nya gitu ya. Jadi saya pikir demikian sahabat BU pembahasan terkait proyek bangun rumah dari nol ini. Bagi sahabat PU yang mau berdiskusi, cantumkan di kolom komentar ya. Tentu harap bersabar, mungkin jika saya slow respon karena di komentar tersebut ya saya pribadi yang menjawabnya, karena saya memang harus berinteraksi langsung dengan para subscriber dari channel Grow PU ini. Baik, doakan proyek ini berjalan dengan lancar ya sahabat PU ya, karena ini masih belum apa-apa, baru saja mulai sahabat PU, masih jauh insya Allah. Bahkan sampai tahun depan nanti proyek ini akan terus berproses sahabat PU. Ya, semoga tidak ada kendala. Semua tim saya sehat, kemudian saya sendiri sehat, kemudian pemilik dari rumah ini juga sehat, karena tentu juga sudah mempersilahkan saya untuk mendokumentasikan progres dari proyek ini supaya dapat di-share untuk sahabat PU semua. Ya, kita patut mengucapkan terima kasih kepada beliau. Baik, saya pikir demikian. Kita ketemu di konten berikutnya. Thank you sahabat PU. Assalamualaikum.